ya, oke. Nah, setelah itu kita ingin menambahkan pembicara untuk mengisi kegiatan webinar tersebut ya. Kita ambil contoh, sebelum itu kita buat dulu untuk penempatan si pembicaranya. Kita pilih ellipse tool ya. Kita buat lingkaran di sini. Jangan terlalu besar dan terlalu kecil juga. Oh iya, sorry. Pastikan warnanya jangan sama ya. Kita ganti dulu mungkin. Ganti ke kuning. Oke, setelah itu sesuaikan untuk penempatannya. Untuk penempatannya seperti ini. Nah, nantinya di lingkaran ini kita akan menaruh foto si pembicaranya untuk mengisi kegiatan webinar nanti ya. Oke, caranya kita ambil dulu fotonya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, saya ambil asal dulu. Oke. Lalu kita drag saja foto si pembicaranya ini. Pastikan fotonya ini dalam bentuk PNG ya teman-teman. Nah, kita drag lalu kita sesuaikan ukurannya dengan menekan tombol Ctrl T pada keyboard. Kita kecilkan lalu kita sesuaikan pada lingkaran tersebut yang sudah kita buat. Pastikan berada di tengah-tengah. Lalu tekan tombol enter. Nah, supaya si pembicaranya ini berada di lingkaran yang sudah kita buat ini, kita tekan saja Ctrl Alt G, dan sebelum itu pastikan dulu layer si pembicaranya ini yang terpilih ya, di sini pastikan dulu. Lalu kita tekan tombol Ctrl Alt G. Ya, pastikan berada di layer ini ya. Pastikan berada di layer si lingkaran kuning ini. Nah, ini si pembicaranya di atasnya, lalu kita tekan tombol Ctrl Alt G. Seperti itu. Nah, lalu misalnya pembicara webinar ini, yang mengisi webinar ini ada dua pembicara. Caranya kita seleksi dua-duanya ini. Antara ini sama ini kita seleksi ya. Lalu tekan Alt pada keyboard, lalu kita geser klik kiri pada mouse. Nah, seperti ini, geser kira-kira sampai segini ya, seperti ini. Lalu kita masukkan foto si pembicara yang kedua, kita drag saja lalu kita sesuaikan ukurannya dengan enter. Nah, foto pembicara sebelumnya kita hapus saja, kita ganti dengan yang pembicara kedua. Caranya sama, kita tekan Ctrl Alt G. Nah, seperti ini. Atau saya juga bisa menambahkan efek stroke seperti ini. Kita copy layer style pada ini ya, dunia industri dan sebagainya ini, kita copy layer style. Kemudian kita copy paste di ellipse ini, ellipse satu copy. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal memberi nama si pembicaranya tersebut ya. Tapi sebelum itu mungkin kita buat grup dulu ya di sini. Kita bikin grup layer-layernya supaya terlihat rapi dan tidak berantakan. Kita klik saja pada bagian kita ingin memisahkan gambar-gambar ini dengan teksnya. Saya ingin memisahkan seperti itu. Pertama, paling atas ini, layer paling atas. Kita tekan tombol shift lalu klik layer paling bawah. Nah, jika sudah terseleksi semua, lalu kita drag saja ke icon di bawah, icon plus itu yang di bawah pojok kanan. Kita lepas. Nah, kemudian kita buat grup untuk khusus teksnya saja. Kita drag ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan nama si pembicaranya tersebut. Oke, saya ambil contoh namanya Ahmad Solihun.
Kita sesuaikan untuk penempatannya dan ukurannya. Lalu kita memberi efek stroke juga seperti ini. Kita paste layer saja langsung karena tadi sudah di copy sebelumnya. Nah, lalu di sini saya ingin menambahkan jabatan dari si pembicaranya ini ya. Pastikan jangan sampai salah. Contoh ya, ini saya ambil contoh saja. Dia ini sebagai manajer di PT Auto Parts misalnya. Lalu saya ingin mengubah warnanya ini, warna si jabatan pembicaranya ini menjadi warna ini saja. Nah, klik OK. Klik OK. Kalau misalkan dirasa ukurannya belum pas, kita sesuaikan lagi. Lalu kita juga akan menambahkan untuk pembicara kedua. Nah, caranya kita tinggal copy saja yang tadi sudah kita buat. Kita pastikan menyeleksi keduanya ya, ini dengan si nama pembicara ke-1. Nah, kita ambil tekan shift, lalu kita tekan tombol shift-nya kita lepas, tekan tombol Alt pada keyboard, lalu kita geser klik kiri pada mouse. Kita sejajarkan posisinya seperti ini. Lalu kita ganti namanya, misalkan pembicara kedua ini Ahmad Solihin. Ini dia sebagai contoh, saya ambil contoh Direktur Utama PT Automotif. Ini contoh saja ya teman-teman. Nah, jika dirasa fotonya ini terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, kita sesuaikan lagi teman-teman. Kita seleksi dulu satu-satu nih. Jadi gesernya nanti sekalian semua. Oke, pastikan ini ke seleksi semua ya, tulisan-tulisan yang sini. Nah, pastikan sudah terseleksi semua. Ini. Lalu kita seleksi yang ini. Nah, kita klik saja pada gambarnya. Kita seleksi dua ini. Lalu yang ini juga kita seleksi, kita klik sini. Sambil menekan tombol kontrol ya, bukan shift. Kita seleksi satu-satu. Nah, setelah itu kita geser saja menggunakan tanda panah pada keyboard ya. Sesuaikan untuk penempatannya. Oke. Lalu setelah itu saya ingin menambahkan waktu dan tempat webinar ini dilaksanakan, dan juga untuk kontak personnya dan apa saja sih yang kita dapat untuk setelah kita mengikuti webinar ini begitu. Oke, pertama saya ingin menambahkan waktu dan tempat webinar ini dilaksanakan. Pertama saya ingin membuat rectangle dulu. Kita minimize, lalu kita tambahkan di sini. Oke, kita buat rectangle seperti ini sebagai pembatas. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Oke, seperti ini. Kita ganti warnanya. Nah, setelah itu kita sesuaikan kembali ukurannya ya. Kita geser saja menggunakan tombol panah pada keyboard. Oke, lalu kita tambahkan waktu dan tempat dilaksanakannya webinar ini. Pertama, kita tambahkan dulu di sini mark your calendar. Ini untuk waktu dan tempat pelaksanaan webinar ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan ini, sementara kita close dulu. Kita tambahkan icon-icon seperti kalender, jam, dan lokasi ya, seperti ini. Nah, untuk kalian yang belum punya, kalian bisa download di website Flaticon. Kalian cari saja di flaticon.com.
Di sini banyak lengkap sekali icon-icon seperti logo sosial media, kalender, jam, dan lain-lain ya. Contoh saya kalender ya. Kita search kalender. Kalian cari yang menurut kalian dirasa cocok untuk dipakai ya. Nah, setelah itu setelah kalian pilih salah satu, kalian download PNG-nya ya. Supaya nanti tinggal langsung drag saja. Oke, karena saya sudah download, lalu kita tinggal buka saja icon kalender yang kita butuhkan nih, kalender, lokasinya, kemudian jam. Kita buka. Nah, pertama kita untuk tanggal pelaksanaannya, kita minimize dulu ukurannya, kita perkecil, jangan terlalu kekecilan, lalu kita tekan tombol enter. Nah, layer ini kita bisa pindahkan ke grup 1 ya, khusus untuk gambarnya saja. Kita buka dulu, kita pindahkan ke grup 1. Lalu setelah itu kita tambahkan tanggal pelaksanaan webinar tersebut. Contoh tanggal pelaksananya ini tanggal 31 tanggal 20 kali ya, tanggal 20 Januari 2021. Ini contoh aja ya teman-teman. Oke, 20 Januari 2021. Lalu kita sesuaikan lagi untuk ukurannya. Kita klik saja pada kalendernya, Ctrl T, lalu sesuaikan ukurannya. Oke, jika dirasa sudah pas, lalu kita lanjut ke yang lain, seperti jam, waktu pelaksanaannya dimulai dari jam berapa. Saya akan ngasih contohnya itu dari jam 8 pagi ya, sampai jam 11 mungkin. Ya, kita sesuaikan dulu ukurannya. Pastikan sama dengan icon sebelumnya ya. Nah, lalu kita geser ke bawah, kita tekan tombol enter. Nah, supaya tulisannya ini sama semua, kita pada teks 20 Januari ini kita tekan Alt saja, Alt, lalu klik kiri sambil ditekan, kita geser ke bawah seperti ini. Nah, lalu kita tekan tombol T pada keyboard, lalu kita klik, kita ubah waktu pelaksanaan webinarnya dari pukul 8 sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat misalkan. Setelah itu kita oke, kita sesuaikan untuk penempatannya sehingga sejajar. Oke, selanjutnya adalah untuk tempat pelaksanaannya. Kita drag sini, kita pindahkan dulu ke grup 1 sambil ditekan saja teman-teman, lalu digeser ke bawah seperti ini ya. Pindahkan grup 1, lalu Ctrl T, sesuaikan ukurannya dengan icon sebelumnya. Oke, untuk tempat pelaksanaannya ini mungkin melalui add Zoom meeting. Oke, waktu dan tempat pelaksanaan sudah selesai. Kita lanjut yang kedua, yaitu untuk apa sih, kita tuh ngasih tahu apa yang bakal mereka dapat setelah mengikuti kegiatan webinar ini ya. Oke, kita buat dulu di sini rectangle tool. Kita ke grup 1, pastikan berada di atas layer 8 ini. Lalu kita klik. Nah, ukurannya jangan terlalu besar, jangan terlalu tipis juga. Sedang-sedang lah. Lalu kita tekan tombol V, kita sesuaikan untuk penempatannya. Nah, untuk warnanya supaya sama ya, kita samain saja dengan yang garis ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengcopy tulisan mark your calendar ini.
Caranya kita tekan tombol V, lalu klik mark your calendar ini teksnya, lalu tekan tombol Alt pada keyboard, lalu sambil tekan klik kiri lalu geser saja ke kanan seperti ini. Lalu kita ganti tulisannya dengan menekan tombol T, lalu kita klik sini, kita ganti you will get seperti ini, lalu kita sesuaikan untuk penempatan posisinya, teman-teman. Oke, di sini saya ingin menambahkan icon sertifikat. Saya sudah mendownloadnya tadi ya di icon website tadi. Ya, medal. Oke, langsung saja kita drag. Lalu jangan lupa untuk disesuaikan ukurannya dengan yang sudah ditaruh tadi. Oke, lalu kita geser saja. Nah, sesuaikan untuk penempatannya. Setelah itu kita tekan tombol enter. Lalu kita ini kita pindahkan dulu ke layer grup 1 di sini. Lalu pada tulisan you will get ini kita copy saja ke bawah, teman-teman. Caranya sama seperti sebelumnya. Oke, sini sertifikat. Lalu kita copy juga. Lalu yang kedua ini yang jelas mendapat pengetahuan ya. Kita copy lagi ke bawah. Kita sesuaikan untuk penempatannya. Knowledge. Lalu kita tambahkan ikonnya. Mungkin ini ya. Lalu kita drag saja dan sesuaikan ukurannya. Oke, mungkin nanti ada tambahan lagi ya di sini kontak person ya. Sekarang kita buat lagi pembatas seperti ini. Caranya, oh ya sorry, ini belum dipindahin ya, layer 10 kita pindahin dulu ke grup 1. Nah, kita buat lagi pembatas seperti ini. Caranya tekan tombol V dulu, lalu kita klik pada garis ini, lalu kita tekan tombol Alt, lalu kita geser ke kanan. Seperti ini ya. Lalu kita buat lagi tulisan seperti ini. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita klik, tekan tombol Alt, lalu kita ubah tulisannya menjadi kontak person. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kita juga bisa menggeser dengan menggunakan panah keyboard atau bisa digeser dengan mouse. Di sini kita membutuhkan logo WhatsApp ya, tergantung nanti instansi kalian menggunakannya media apa. Kita buka WhatsApp, kita drag, lalu ukurannya kita sesuaikan lagi, teman-teman. Oke, kalau sudah sesuai, langsung saja kita tempatkan, kita sesuaikan, lalu kita copy lagi tulisannya, kita tulis narah hubungnya, contoh 888 atas nama misalkan Putri ya. Lalu kita sesuaikan untuk penempatannya. Nah, mungkin jika kontak personnya ini lebih dari satu, maka kita juga bisa menambahkan ya. Caranya, oh ya ini masih di sini kebetulan masih berdekatan. Layer 11 ini dengan layer ini, nomor ini.
kita seleksi dua-duanya, lalu kita tekan tombol Alt, tekan geser ke bawah seperti ini. Sesuaikan lagi ukurannya, pastikan tidak miring-miring ya. Nah, kemudian kontak person yang kedua ini mungkin atas nama orang lain atau Putra ya, seperti ini. Ini contoh saja teman-teman. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Kita close grup 1, grup 2-nya. Oke, mungkin jika dirasa teman-teman merasa puas dengan desainnya, merasa cukup, kita bisa men-save file yang sudah kita buat ini. Caranya kita klik file, save as, lalu kita beri nama, contoh, misalkan pamflet webinar ya. Nah, ini kita simpan dulu file Photoshop-nya, lalu nanti kita save yang kedua, kita save lagi, save as, kita ganti menjadi formatnya JPG ya, supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Karena tipe file yang Photoshop tadi hanya bisa dibuka di Photoshop-nya saja, teman-teman. Begitu ya. Ya, pastikan ke JPG. Lalu kita klik simpan. Nah, pastikan kualitinya ini maksimum ya. Oke. Nah, mungkin sekian dulu video tutorial untuk pembuatan pamflet atau poster untuk sebuah kegiatan yang akan kalian adakan. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan di dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Unity.